Allah membuktikan bahwa Dia Allah yang setia. Sekalipun kadang-kadang kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia adalah Gembala Agung. Bapak Pendeta Andi dan 5 pendeta di gereja sama seperti saya. Kami hanya gembala-gembala kecil yang menggembalakan domba-domba Sang Gembala Agung. Tuhan Yesus bilang sama Petrus apa? Gembalakan domba-dombaku, bukan dombamu. Tidak ada pendeta pemilik domba. Tidak ada sinode pemilik domba. Domba itu milik Yesus. Tapi dia pun domba, dia bawa ke kandang GKS, dia bawa ke kandang Gemit, dia bawa ke kandang GBI, dia bawa ke kandang GSJA, dia bawa ke kandang nama GPDI, suka-suka dia. Intinya gembala-gembala kecil dengan semua pendukung gembala kecil, majelis, komisi, departemen harus dukung total. Karena Alkitab berkata, waktu kita urus itu domba-domba, itu dombanya Tuhan Yesus. Lakukan seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Puji Tuhan, shalom. Terima kasih yang pertama kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang memampukan KKR ini boleh berlangsung pada hari ini. Tuhan telah memakai para pendeta, hamba Tuhan dan juga jemaat yang tadi sudah disaksikan oleh Bapak Pendeta Andi. Sungguh luar biasa skenario Tuhan untuk KKR kita malam ini. 2015 atau 2016 saya KKR di GKS Umamapu. Dan setelah itu keliling di beberapa tempat di Pulau Sumba. Dan kali ini kembali lagi di Kota Waingapu di keluarga besar GKS Jemaat Payeti. Ini satu anugerah luar biasa karena Tuhan menolong sehingga kami terus bisa bermitra dengan tubuh Kristus di mana-mana tempat, teristimewa di Kota Waingapu tercinta. Mari kita buka Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara, dari panitia KKR menyambut ulang tahun GKS Payeti yang ke-95. Mengangkat sebuah tema KKR berdasarkan Yesaya 55 ayat 6, yaitu carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Bapak Ibu, ini tema yang luar biasa. Dan tema ini menariknya adalah diperuntukkan kepada kita, orang-orang Kristen yang ada di Kota Waingapu. Biasanya kalau orang omong cari Tuhan, orang-orang tertentu berpikir bahwa yang harus mencari Tuhan adalah orang-orang non-Kristen atau orang-orang yang belum beragama, masih peluk agama suku seperti Marapu, atau di Sabu ada Jingitiu, di NTT ada, di Timur ada suku Boti, atau beberapa suku terasing lainnya yang belum disentuh oleh 6 agama yang ada di Indonesia. Tapi menarik, malam ini Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selagi Ia dekat. Diperuntukkan bagi satu gereja yang kurang dari 5 atau 6 tahun akan berumur 1 abad. GKS
jemaat Payeti Waingapu, dan semua mitra-mitra gereja, kawan-kawan keluarga kerajaan Allah yang juga turut hadir dalam KKR ini. Ini menarik. Ini cocok dengan konteks ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini diserukan oleh Yesaya juga bukan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, bukan kepada bangsa kafir, tetapi kepada orang Israel yang notabene adalah orang pilihan, penyembah Yahweh, biji mata Allah. Tetapi biji mata Allah ini, bangsa pilihan Allah ini bikin masalah. Dan Tuhan yang kita sembah sebenarnya di matanya, di hadapannya tidak ada anak emas, tidak ada anak tiri. Barang siapa kukasihi, kutegur dan kuhajar. Dia sayang, dia tegur. Dia tegur, tidak dengar, dia hajar. Posisi di manakah bangsa ini saat mendengarkan Yesaya 55 ayat 6? Mereka sedang ada di pembuangan di Babel. Dibuang kurang lebih 70 tahun. Kenapa dibuang? Melawan Tuhan. Kenapa dibuang? Mempermainkan anugerah. Kenapa dibuang? Mempermainkan kesempatan. Saudara, jangan bilang kita sudah Kristen, lalu Allah tidak bisa memperlakukan kita seperti dia memperlakukan Israel. Saudara tahu posisi kita dan Israel. Kita ini pohon zaitun liar yang diadopsi dan dicangkokkan kepada pohon yang sesungguhnya. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Amin. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tak terbantahkan. Baru ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Termasuk kita di Asia, di Indonesia, di NTT, di Pulau Sumba. Di depan ada simbol pendeta pertama yang meninggal martir di zaman Jepang. Opanya Bapak Ketua. Artinya bahwa memang keselamatan diperuntukkan juga kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Saya sudah sering ke Sumba, mau di gunung, mau di lembah, ada gereja. Saya keliling-keliling di Sabu, sama, di mana-mana ada gereja. Kadang-kadang untuk mencapai gereja, mereka harus jalan berkilo-kilo, jalan 1 jam, 2 jam, baru bisa ikut liturgi ibadah. Kalau konteks kota Waingapu, dekat-dekat saja. Amin. Gunung Tenau aja dekat kok. Puncak Bukit Tenau aja dekat. Apalagi cuma GKS Payeti. Salah satu gereja yang dari sudut pandang lahiriah, saya pribadi sebagai pendeta juga, saya merasa secara lahiriah gereja ini diberkati. Amin. Gedungnya bagus. Ada gedung serbaguna lagi. Tidak semua gereja punya gedung seperti ini. Paling tinggi tempat ibadah. Selesai. Ini Allah berkati luar biasa. Dalam kondisi diberkati begini, tolong hati-hati. Tolong jaga diri. Tolong periksa relasi Anda secara vertikal dengan Tuhan Allah. Apakah hubungan jemaat dengan Tuhan Allah baik-baik saja? Apakah begitu banyak berkat yang Allah sudah curahkan, begitu banyak proses yang dialami kurang lebih 95 tahun. Dan Allah membuktikan bahwa dia Allah yang setia. Amin. Walaupun, sekalipun kadang-kadang kita tidak setia. Dia tetap setia. Dia adalah Gembala Agung. Bapak Pendeta Andi dan 5 pendeta di gereja. Sama seperti saya, kami hanya gembala-gembala kecil yang menggembalakan domba-domba Sang Gembala Agung. Tuhan Yesus bilang sama Petrus apa? Gembalakan domba-dombaku, bukan dombamu. Tidak ada pendeta pemilik domba. Tidak ada sinode pemilik domba. Domba itu milik Yesus.
Tapi dia pun domba, dia bawa pi kandang GKS, dia bawa pi kandang Gemit, dia bawa ke kandang GBI, dia bawa ke kandang GSJA, dia bawa ke kandang nama GPDI, suka-suka dia. Intinya gembala-gembala kecil dengan semua pendukung gembala kecil, majelis, komisi, departemen harus dukung total. Karena Alkitab berkata, waktu kita urus itu domba-domba, itu dombanya Tuhan Yesus. Lakukan seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Nah, saudara-saudara, pelajaran dari Israel yang menyalahgunakan anugerah Allah, akhirnya Tuhan hajar. Tuhan itu tidak main-main. Daud itu Tuhan terlalu sayang dia. Tapi dia macam-macam sama Tuhan. Tuhan bilang apa sama Daud? Kau bikin sembunyi-sembunyi, saya akan bikin terang-terang. Daud selingkuh dengan Batseba itu sembunyi-sembunyi. Tuhan bilang saya akan bikin terang-terang. Anaknya Absalom meniduri gundik-gundiknya di depan mata semua orang Israel. Kau jangan main-main dengan Tuhan Allah. Apakah Daud spesial? Yes. Apakah Daud begitu indah di mata Tuhan? Yes. Tapi kau nakal Daud, saya proses kau. Kurang sayang apa Tuhan kepada Musa, pemimpin besar itu yang membawa Israel keluar dari Mesir. Dia pernah banting 2 loh batu. Yang pertama Tuhan toleransi, karena mereka sembah anak lembu emas. Musa marah, banting. Oke, Tuhan kompromi sedikit. Naik kembali ke Sinai, bikin yang baru. Dia marah lagi. Tidak semua marah itu benar. Saya khotbah ini untuk diri saya juga. Saya ini kan hobi marah. Tapi beberapa jemaat menasihati saya, Bapak hati-hati. Kan tidak semua marah nih. Mungkin marah pertama Tuhan toleransi. Tapi marah berikut, marahnya kebablasan. Berakibat apa? Hilangnya sejumlah berkat. Tuhan bilang apa? Kau sama Harun tidak akan masuk tanah Kanaan. Capek percuma kau. Bawa itu bangsa keluar dari Mesir. Harusnya kau yang paling menikmati tanah perjanjian. Tuhan bilang naik ke Gunung Nebo. Hanya lihat dari jauh. Kau mati di sana. Kau tidak akan masuk Musa. Itu Tuhan kita. Tidak ada anak emas. Tidak ada anak tiri. Di mata Tuhan sama. Pesan apa yang mau kita tangkap dari tema kita carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui? Saudara-saudara, kita diingatkan bahwa tolong jangan permainkan anugerah. Amin, kekasih Allah. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7. Ini saya tidak kasih di tim multimedia, tahan sebentar. Tapi kalau Anda bisa munculkan syukur, tidak nanti istri saya baca. Galatia pasal 6 ayat 7 mengatakan, jangan sesat. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Tanam kadondong, panen kadondong, tanam kelapa, panen kelapa, tanam mangga, panen mangga. Tidak ada orang panen mangga, saya mau ketu sukun. Kau tanam mangga. Dan orang-orang yang bertani di Sumba Timur ini tahu. Apa yang kita panen pasti lebih banyak dari apa yang kita tanam. Catat itu Bapak Ibu. Apa yang kita panen lebih banyak dari yang kita tanam. Tanam jagung hanya butuh 5 biji. Panen bukan 5 biji. Makanya tanamlah yang baik. Taburlah yang baik. Jangan tabur yang aneh-aneh. Menabur angin sepoi-sepoi. Hosea bilang kau menuai puting beliung. Amin. Itu ilmu tabur tuai itu. Apa yang kita tuai lebih banyak dari yang kita tabur. Maka menaburlah yang baik. Amin. Orang Sumba ini kan campuran Sumba Timur. Sumba, Sabu, ya toh. Muka gagah-gagah. Tapi kalau tidak senyum, tidak gagah. Hilang sudah manis. Padahal wajah-wajah menjanjikan semua. Tapi kalau dong sufoya di jam-jam tertentu, bulan-bulan tertentu, keluar sudah penculas.
Harus murah senyum, amin. Kenapa saya omong begini? Karena banyak orang mau supaya orang lihat dia selalu senyum dengan dia. Tapi dia tidak pernah tabur senyum. Ini masalah. Iya toh. Orang tidak senyum, dia bilang, satu muka kayak buntianan. Itu kalau orang Kupang begitu, dia buntianan. Padahal yang omong ini muka kayak nangka. Setengah rusak. Harusnya kalau mau panen senyum, tabur senyum. Amin. Iya dong. Tapi pas ada orang, jangan sendiri-sendiri. Gila setengah. Gila setengah. Pas ada orang. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tapi ada hal lain yang merupakan good news from heaven buat kita. Dari Nats itu. Sekalipun mereka sudah ada di pembuangan. Sekalipun mereka dalam keadaan terpuruk, terjatuh, dihukum. Tapi masih ada khotbah. Masih ada nabi. Masih ada juru bicara Allah yang berseru kepada mereka dalam keterpurukan mereka, dalam kejatuhan mereka, dalam pembuangan, dalam kegagalan. Allah murka, tapi Alkitab berkata murkanya tidak untuk selama-lamanya. Di bagian lain dia berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tidak akan sampai tergeletak. Saya sering serukan di mana-mana. Kalau Tuhan itu seperti beberapa bos, beberapa pemimpin yang punya prinsip, saya kasih kepercayaan kau, tapi kalau kau tidak dapat dipercaya, sorry to say, saya profesional. Kalau kau dapat dipercaya, hubungan kerjasama kita, hubungan kemitraan kita akan langgeng. Tapi kalau kau tidak dapat dipercaya, get out. Saya akan ganti orang. Kan begitu. Dan itu profesionalitas. Tidak bisa tidak. Kalau kau tidak dipercaya, ganti. Bayangkan kalau Tuhan memperlakukan itu kepada Yunus. Ya. Tuhan tidak pakai kembali dia. Suruh pelayanan lari. Ikan telan. Makanya Bapak Pendeta Andi dengan Bapak Pendeta senior, Ibu Pendeta, subahnya yang goda saya ini mau jadi anggota dewan. Karena mungkin pergerakan media sosial, otak politik ini kan jalan. Kita sudut pandang pendeta dan sudut pandang politik itu berbeda. Saya takut mengkombinasikannya. Sudahlah, saya di aliran yang pendeta punya. Jadi saya diajak untuk mencalonkan diri jadi caleg. Kalau di sinode kami boleh. Asal itu digumuli baik-baik, yakin itu panggilan atau bukan, dan kependetaanmu dicabut. Itu boleh, bukan tidak boleh. Saya nih berdoa, tapi saya rasa tidak. Jangan cari hal. Ingat itu Yunus ikan telan itu. Siapa mau dapat telan? Ibu Seri Moneteres omong sama kita bilang, kalau pesawat tidak jalan, kita pakai kapal laut. Ini kapal yang bagus nih. Saya mau sepanjang saya tidak mengkhianati Tuhan. Karena takutnya ikan kodo antero. Iya kan? Tiba-tiba kapal oleng lalu mereka ini siapa penyebab nih? Cek begini ada pendeta jadi caleg. Oh kau. Langsung saya bilang lemparkan saya. Kalian lempar, tenang sudah ini air. Siapa mau? Aduh, ini pekerjaan terlalu luar biasa jadi hamba Tuhan. Aduh, luar biasa. Kenapa luar biasa? Sebenarnya kan Tuhan tidak perlu pakai kita, Pak Pendeta. Cukup pakai malaikat. Waktu Natal, siapa pengkhotbahnya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa pengkhotbahnya? Malaikat. Yang beritakan Injil pada hari Natal, malaikat. Pada hari Paskah, kebangkitan Yesus, siapa pengkhotbahnya? Malaikat. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ia pergi mendahului kamu ke Galilea. Malaikat. Sebenarnya untuk jadi ketua sinode atau ketua majelis, cukup malaikat Bapak.
Bayangkan kalau ketua majelisnya malaikat di Payeti ini. Saya yakin tidak ada jemaat yang bolos-bolos gereja. Ini kaum mati. Dia tidak pakai lari, dia terbang saja. Kau pun rumah tuh dan dia cek Lukas mati. Iya toh. Sebenarnya cukup pakai malaikat. Kelar. Anda bayangkan kalau yang singer malaikat. Pengkhotbah malaikat. WL tadi malaikat. Darah Yesus berkuasa. Bab tua bukan malompas dia terbang keliling ini. Dia ke skala itu drone. Dia ke skala kok dia terbang. Nah, memuji Tuhan dia teramat. Kan bisa aja. Amin. Itu makhluk mulia tuh. Bahkan kalau ada kita yang orang Kupang bilang, orang Sumba bilang, orang Waingapu bilang kau masih baiu-baiu. Percaya tidak? Jangankan malaikat, binatang pun dia bisa pakai. Amin. Binatang dia bisa pakai. Yunus tadi yang telan ikan. Saya yakin itu ikan ada berenang-berenang. Tuhan berfirman, kau yang paling besar. Kok Allah Maha Kuasa nih. Allah Maha Kuasa apa yang tidak mungkin. Kau sudah yang paling gemuk. Kau kejarit kapal. Siapa juga yang buang. Telan. Amin. Telan. Itu makanya ada majelis satu mabok di Kupang. Dia khotbah dia ingat ini ayat ini. Saudara-saudara jangan coba-coba tinggalkan pelayanan. Haleluya. Ingat Yunus. Ikan begitu besar Yunus telan. Mabok. Dia tidak tahu lupa siapa telan siapa. Baru pakai muka marah. Ingat Yunus. Ikan begitu besar Yunus telan. Ini bukan kombong halus. Bukan sardin. Ay kacau. Tetangga saya majelis. Selalu mesti mabuk berkhotbah. Haleluya, ingat firman Allah. Sebegitu jemaat bilang sama dia, Bapak majelis, baca dulu. Dia bilang, kau diam. Saudara, Tuhan bisa pakai binatang. Untuk hantam Firaun dan Mesir kepala batu, penyembah berhala-berhala atau politeis itu. Tuhan pakai apa? Nyamuk. Tuhan pakai apa? Lalat. Tuhan pakai apa? Belalang. Amin. Menegur Bileam, dia pakai keledai. Keledai baomong. Ya, Anda yang bayu jadi majelis, jangan heran kalau Tuhan pakai babi semua yang jadi majelis. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Babi pakai stola. Jadi kalau Tuhan masih pakai kita, serahkan diri. Tuhan, ini aku. Terima kasih banyak bisa jadi majelis. Terima kasih banyak jadi choir. Terima kasih banyak jadi singer. Terima kasih banyak jadi koster. Ini pekerjaan terhormat. Anda tidak mau Tuhan pakai binatang. Hamba Tuhan lapar. Israel ada resesi. Elia resepsi. Yang antar roti dan daging siapa? Burung gagak. Burung gagak antar roti tiap sore. Panas-panas lagi. Anda lihat itu. Amin. Allah tidak kekurangan cara mendukung pekerjaannya. Tuhan terlalu hebat. Petrus datang omong tentang pajak. Tuhan yang begini. Sudah supaya kita jangan batu sandungan, kita bayar pajak. Oh pergi ke danau di belakang, tangkap ikan, buka ikan pemulu. Ambil ada 4 dirham di situ. Bayar pajak buat kau, bayar pajak buat saya. Ibu-ibu siapa yang tidak bahagia punya suami begini? Tiap kali bilang, bapak listrik gak bunyi. Mapi di anjing di belakang. Buka di mulu. Mama rokok tangan anjing gigi. Listrik san bayar, mama rabies.
Oh iya, kalau dapat laki begini kan enak. Minta beliin, dia bilang, oh pilih babi di belakang. Buka sedep mulu, ame 2 juta, beli tas baru. Wih. Artinya, Tuhanmu dan Tuhanku, dia adalah independent God. Dia bebas melakukan apapun. Tidak ada yang bisa atur dia. Dia punya otoritas, dia punya kedaulatan, dia punya prerogatif yang sangat-sangat hebat, amazing untuk melakukan sesuatu. Tidak perlu bantuan kita, tidak perlu nasihat kita. Amin. Maka saya bersyukur jadi hamba Tuhan. Apakah saya pernah gagal? Pernah, munafik. Kalau bilang hamba Tuhan, bilang, oh saya pokoknya paling bersih, saya paling suci. Itu pasti omong kosong. Itu pasti kesaksian berlebihan. Putar balik. Omong kosong. Dulu bakalai dia main tua. Bakalai. Jadi tak usah acting-acting bilang seolah-olah paling manja, seragam sama, jaket kulit. Bakalai. Bakalai. Ulang-ulang. Pokoknya kalau besok emosi, yang paling incar apa yang mam tua paling sayang. Di antaranya dia pun Tupperware. Be injak ke pizza semua. Tupperware. Apalagi anak bersatu yang abstif itu baru 6 bulan, 1 tahun. Bakalai hari-hari. Kan dua-dua ini ada karunia khotbah. Beta bilang, Matius bilang begini. Obaja jo omong begini. Ayat, perang ayat. Ini jujur-jujur saja deh, beta tidak tampil di sini sebagai malaikat yang paling betul sudah. Mana ada rumah tangga biar pendeta pun kelas-kelas adalah. Hanya kita ini sekarang pintar sah. Bakalai pelan-pelan. Pelan karena jemaat supaya. Haleluya. Sekarang volume yang kau kasih turun, mamuka tetap sama. Saya siap khotbah ini. Tahu kita dua nih baku omong apa ini, memang rumah tangga baru toh. Dibentuk di keluarga yang berbeda, lalu ketemu. 1 rote campur belu, 1 rote campur flores. Ketemu tuh ke petir. Kilat sambar menyambar begitu tuh. Maka tinggi spanning bakalai. Bakalai, babanting. Waktu itu masih tinggal di kontrakan tuh. Jadi bebanting kuat sekali kok kontrakan. Tapi ini dosa juga ya. Pergi khotbah. Pas mau khotbah, Roh Kudus ingatkan saya. Itu bahasa kira-kira begini. Pendeta penipu. Kau bisa mau khotbah, kau pembini dia anak ada menangis, kau datang tadi. Pulang minta maaf. Sulagu firman. Ya saya bilang ini WL, bilang begini, lu putar. Saya ambil saya motor Vega, saya ingat kredit uang muka 1,5 juta waktu itu. Kau mau acting apa? Kau memang kredit, kau usah rental laluin. 1,5 juta. Itu juga pinjam kawan polisi pun doi. Benar, supaya orang jangan pikir, oh email atau di Amerika apa aja. Lihat bottom sejarah dulu. Antara Hela Stepper hidup. Lari kincang. Peminta maaf, itu paling takut nah kalau suara bisikan. Saya punya pengalaman, kalau yang begitu tuh jangan tahan, bahaya, nanti bahaya. Pukulannya berat, apalagi kita yang tahu-tahu ayat begini. Aduh, jangan coba-coba. Pulang ke rumah, kontrakan, parkir motor, mai Tuhan ini sudiam. Ma dengar be pulang, foe ulang. Kau agak lama, sudiam. Hanya beman muncul, oh dia tahu minta maaf. Ibu-ibu kalau posisi unggul kita hancur Pak. Hancur kita. Mereka posisi unggul setahun datang mangain. Itu beta garu bujuk, mari.
Mama saya pendeta omong kosong, pengkhotbah omong kosong. Saya kan tidak sejahtera bilang, Bapak minta maaf, Mama. Dia pukul tangan. Supaya orang jangan pikir bilang, kita nih berdiri seolah-olah paling sempurna. Tidak. Kita dipulihkan terus menerus. Dan kita suarakan ini bagi kita. Jadi kalau ada Anda yang posisi ke saya, ini malam harus bangkit. Ini malam harus bangkit. Akhirnya saya bilang dengan ibu, Mama, Bapak datang nih, sulagu firman. Wih, itu mungkin kaget juga. Tuh dia pikir habis khotbah mungkin. Belum. Lagu firman, akhirnya berdoa, saling mengampuni, minta maaf, saya kembali. Kasihan WL pun nasib. Itu hampir 1 jam itu. Itu dia menyembah bukan panggil Yesus. Harupa pendeta di mana? Mata sebelah tutup, sebelah buka. Haleluya, mau datang sudah. Tapi saya ini kan tipenya, kalau begitu ada dorongan berikut lagi. Mengaku di depan jemaat. Wih, pikiran juga jemaat lari itu. Akhirnya tahun berapa peluk istri di depan jemaat. Gembala kalian mohon maaf. Ibu ini sering menangis gara-gara saya. Mohon maaf saya kasar. Pukul tidak, saya tidak pernah naik tangan. Cuma tahu tapi tepung kata-kata ini kan pisau juga kalah. Pikir jemaat lari ketinggal, tidak. Jemaat tambah banyak. Mungkin mereka jarang-jarang ketemu pendeta mengaku dosa menggali. Pendeta mesti mengaku daripada acting putar balik di muka. Tuhan baik. Dia tidak biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Amin, kekasih Tuhan. Saya percaya kok. Kalau kita buka hati sungguh-sungguh banyak orang dipulihkan. Tetapi saudara-saudara berkaitan dengan tema kita. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Seturut Yesaya 55 ayat 6 tadi. Ada hal-hal lain yang perlu saya seberangkan kepada jemaat juga. Di antaranya saya lebih menekankan hal-hal lain malam ini. Yang pertama, saya bicara tentang konsekuensi dari menolak seruan ini. Seruannya apa? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selagi ia dekat. Dari ayat ini sangat mudah dicerna bahwa ternyata ada batasan waktu tertentu. Ada batasan waktu tertentu yang Allah siapkan. Dan itu sifatnya rahasia. Pokoknya dia bilang, cari aku selagi aku berkenan ditemui. Secara implisit mau menuturkan ada waktu di mana dia tidak mau ditemui. Berseru kepadaku selagi aku dekat. Kami pernah layani orang, Bapak Ibu jemaat. Dikasih kesempatan, diajak. Pendeta sudah ajak, hamba Tuhan di YouTube juga begitu banyak sekarang. Seruannya sama, ayo serahkan diri, ayo bertobat, ayo kembali kepada Tuhan. Tapi kepala batu, ulur-ulur waktu, tunda-tunda waktu. Saudaraku, dia dalam keadaan sekarat, lihat ke atas, ini kisah nyata nih di NTT. Tiba-tiba dia ngomong begini, orang lagi banyak-banyak. Mungkin dapat penglihatan khusus atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi dia bilang begini, Tuhan Yesus tolong buka pintu. Jadi dia lihat itu pintu itu tidak dibuka sama sekali. Sampai dia pakai kata ini, Tuhan terlalu tega dengan saya. Tolong buka pintu, tolong buka pintu Tuhan Yesus. Dengan penuh kesedihan. Orang ini, saya dan istri sudah berkali-kali ajak. Kerabatnya yang bertobat juga ajak dia.
Tapi orang masih punya duit toh. Orang masih punya kekayaan toh. Orang masih merasa punya pangkat, punya kedudukan toh. Tidak mau. Hanya orang-orang pilihan yang sekalipun punya duit, punya pangkat, punya kedudukan, tapi tetap merendahkan diri dan menjawab ya untuk setiap panggilan Tuhan. Kebanyakan tidak mau. Saya tidak perlu Tuhan. Kok saya punya aset begini banyak, bikin apa Tuhan? Kau tunggu. Saya yakin ada orang kaya di Indonesia belum sekaya Ayub. Ayub itu tidak bikin apa-apa, salehnya minta ampun. Tapi Tuhan kasih habis dia punya harta dalam 1 hari. Sampai Ayub bilang apa? Aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Kalau kita punya apa-apa, itu semua titipan. Pakai itu titipan bagi kemuliaannya dan tolong sesama, bantu gereja, bantu penginjilan demi kepentingan kerajaan Allah. Minta buka pintu, ini kesaksian. Lalu saya coba lihat-lihat di Alkitab, memang ada begitu. Saudara masih ingat 10 gadis, yang 5 bijak selalu persiapan. Yang bodoh acuh tak acuh, hanya nonton, hanya jadi tim penilai, tim pengukur. Saya harap di GKS Pak Yeti jangan ada begitu. Orang lain kerja baru kita saja yang macam hakim. Hakimi ini, hakimi itu, hakimi ini, hakimi itu. Saya harap tidak ada. Kalau ada bertobat. Takutnya waktu tidak ada buat Anda berteriak pun pintu ditutup. Makanya Matius 25 ayat 11. Mulai 11 firman Allah bilang begini. Matius 25 ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Iya, ini mereka yang tidak siap-siap. Tidak ada minyak dalam pelita. Terlalu buang-buang waktu. Waktu sudah mau habis baru datang berteriak. Ya, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 13, 2, 3 baca sama-sama jemaat. 13. Oh tidak siap. 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Orang-orang muda, jangan pikir masih muda. Jadi Anda pikir Anda mati lebih lama. Belum tentu. Mati hidup ini tidak kenal tua, tidak kenal muda. Saya kenal orang tua seumur 70-an, 80-an, bahkan ada yang 90-an masih sehat. Mata masih bagus, baca Alkitab tidak pakai kacamata. Tapi anak baru lahir, Tuhan ambil. Berarti meninggal, tidak kenal tua muda. Kemarin kami baru berduka, satu anak gadis umur 13 mau masuk 14 tahun. Dia punya sakit seperti Melita Sidabutar itu. Gagal jantung. Lagi happy-happy, naik tempat tidur, tiba-tiba biru seketika, meninggal. Jadi, berjaga-jagalah. Karena kedatangan Tuhan itu, ada yang bersifat universal, ada yang bersifat individu. Universal, ketika dia datang menjemput gereja. Rapture, pengangkatan gereja. Secara individu, waktu dia mau ambil nyawa kita. Kita semua ini lagi tunggu nomor antrian. Antrian mati. Amin. Tapi tidak tahu siapa duluan. Pokoknya itu giliran datang. Posisi kita adalah orang-orang yang sudah meresponi panggilan Tuhan. Mencari Tuhan. Pakai kesempatan yang ada. Datang pada Yesus. Dia mau panggil kita kapan? Suka-suka dia. Aku siap. Karena aku percaya di rumah Bapak banyak tempat, satu tempat atas nama saya. Saya punya tanah berhektar-hektar di Sumba sini. Tapi kalau tidak ada tempat di sana.
Masalahnya mau masuk sana tidak bisa pakai orang dalam. Tenang, dia ada kenal. Kenal siapa? Kalau di Sumba sini, tanah di sini sekian hektar, di Kupang sekian. Bisa. Sorga. Mau kenal siapa? Beden Petrus. Haleluya. Jadi saudara-saudara, ini konsekuensi. Tapi ada lagi yang memang menolak secara tegas. Penolakannya luar biasa. Di Ayub 21 ayat 14. Ayub 21 ayat 14. Tetapi kata mereka kepada Allah. Tetapi kata mereka apa? Kepada Allah. Kata mereka kepada Allah. Ini manusia jahat. Mereka bilang apa? Pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Wow. Terima kasih ya Bapak Ibu yang mau datang. Berarti Anda suka mengetahui jalan-jalan Tuhan. Amin. Orang-orang ini tidak suka. Tetapi kata mereka kepada Allah. Pergilah dari kami. Kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. 15. Yang maha kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Iya, Anda lihat ya. Ini orang-orang terlalu sombong. Makanya saya senang kalau ketemu orang, hamba orang percaya. Dari segi pencapaian lahiriah, orang akui. Tapi kalau urusan dengan Tuhan, dia takut. Kalau ini nggak ada takut-takutnya, bikin apa dengan khotbah? Bikin apa ikut KKR? Buat apa itu doa-doa omong kosong? Jauh, jauh, jauh. Makanya saya pribadi, saya paling gigi asam. Kalau lihat orang karena kaya, karena jabatan, lalu kayak mau hina Tuhan begitu. Aduh, beta paling jengkel, beta paling darah tinggi. Saya pasti siap tabrak dengan dia. Pasti. Itu tidak bisa dihindari. Saya siap tabrak. Makanya beberapa pejabat di provinsi sana kurang suka saya. Karena omongannya tuh kayak merendahkan Tuhan. Merendahkan pendeta. Hamba Tuhan biar kecil. Alkitab bilang sambut dia, sambut Tuhan. Tolak dia, tolak Tuhan. Maka dari itu, jangan ada kita yang setelah mendengar seruan ini, lalu kita merasa, itu tidak penting. Jangan, nanti hidup kita tambah rusak. Perhatikan Roma pasal 1 ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Oh, mungkin suara kurang dengar di situ ya. Roma 1 ayat 28. Nah. Tahan di situ ya kakak, kita mau maju terus. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Nah ini bahaya. Tuhan lepas tangan. Tadi Tuhan tutup pintu, yang ini Tuhan lepas tangan. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Dan nanti Bapak Mama baca sendiri di rumah. Ayat 29, 30, 31, 32. Rentetan kebejatan moral semakin menjadi-jadi. Kalau Tuhan lepas tangan, biasanya itu orang tambah jahat. Kalau Tuhan sorong tangan, yang paling jahat sekalipun bisa tambah baik. Yudas itu contoh orang yang Tuhan lepas tangan. Waktu dia di perjamuan malam, dia mau niat jual Tuhan Yesus bilang begini, mau buat apa buat sudah. Itu contoh Tuhan lepas tangan, karena terlalu jahat.
Beda sama Paulus. Jahatnya minta ampun, tapi Tuhan sorong tangan. Sini. Saudara-saudara, hari-hari ini yang saya khawatirkan, Bapak Pendeta, hamba-hamba Tuhan, yang saya khawatirkan, ada banyak Yudas dalam gereja, tapi ada banyak Paulus yang akan dipulihkan. Saya khawatir sekali. Makanya ada yang bercanda dalam sebuah cerita. Katanya ada jemaat meninggal masuk neraka. Dia ketemu majelis di neraka. Mereka kaget. Kakak di sini juga. Langsung majelis begini. Bapak ketua juga ada di dalam. Itu cerita. Tapi kita berharap semua di GKS Payet ini masuk surga. Amin. Jangan tunda-tunda. Segera responi panggilan Tuhan. Amin. Yang ketiga, bagaimana caranya sehingga kita bisa bertemu Tuhan? Sudah pasti Bapak Ibu, bukan cara kita, tapi cara Tuhan. Sekalipun Yesaya 55 ayat 6 bilang, carilah Tuhan. Tapi sesungguhnya kita tidak bisa mencari Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa. Orang berupaya cari Tuhan dengan kekuatan sendiri, tidak akan ketemu Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri merasa bahwa tidak ada orang yang mencari dia. Tetapi kita bersyukur di dalam Kristen. Ajarannya jelas. Bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. Amin. Yesus berkata bahwa aku datang untuk mencari orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Mari kita baca sama-sama ini ayat Bapak Ibu terkasih. Lukas 5 ayat 32. Sama-sama 1, 2, 3. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Di dalam Kristen jelas kita hanya bisa ketemu Allah kalau kita datang pada Yesus Kristus. Amin. Bagaimana kita bisa datang pada Yesus? Firman Allah berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau kita soroti tema ini, kembali kepada anugerah Tuhan. Amin. Darahnya sudah tercurah di Golgota, dan saya percaya darahnya itu akan membasuh setiap orang, sekotor apapun, serusak apapun kita. Asal kita datang pada Yesus, saya percaya pertobatan sejati, pengalaman indah dengan Tuhan akan kita alami. Amin, kekasih Tuhan. Kita semua orang kotor. Saya terlalu kotor. Terlalu kotor. Saya bertobat, orang tidak percaya. Bapak saya pun tidak percaya. Bapak saya bilang begini, lihat saja, saya pun tidak percaya dia. Dia kuliah di Jakarta nih, benar-benarkah dia jadi pendeta? Dia ketemu teman-temannya preman-preman di Jakarta yang asal NTT. Saya yakin dia akan jadi penjahat, penagih utang dan lain sebagainya. Orang tua pun tidak percaya. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan yang memanggil kita, dia tidak pernah kerja setengah-setengah. Amin. Dia kerja tuntas untuk memulihkan saya dan saudara. Oleh karena itu, siapapun kita jemaat yang hadir malam ini, percayalah kita bisa datang kepada Yesus. Kita bisa ketemu dia, manfaatkan waktu yang ada. Itu semua karena anugerahnya. Dan kalau kita ketemu dia, percaya kita akan berbuah banyak. Saya berharap di usia menuju 95 tahun, keluarga besar GKS Payeti atau orang Kristen yang di Sumba Timur yang hadir malam ini, Anda benar-benar mengalami Tuhan.
Kita tidak menjadi Kristen keturunan saja atau Kristen karena tinggal di mayoritas Kristen. Kita Kristen yang berbuah. Kita Kristen yang mengalami Kristus. Kita Kristen yang dipenuhi Roh Kudus. Dan saya percaya kita akan berbuah banyak, bercahaya, jadi berkat bagi banyak orang. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri sama-sama jemaat terkasih. Singer song leader ada di depan. Tuhan baik, Tuhan luar biasa.